Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Oke, jadi kenalin aku Javier, aku dari Hazel Public School. Sekarang aku lagi kuliah di Bahasa dan Sastra Prancis, Universitas Gadjah Mada, untuk membahas PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Tuh. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Oke, udah terlihat di layar belum ya? Ininya, share screen-nya. Oke, terima kasih reaction-nya. Oke, teman-teman biasanya ngerasa kesulitannya di mana nih? Ada yang mau sharing dulu? Nyari temanya kah? Nyari apanya kalau di PPU? Oke, kayaknya kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Oke, kita mulai dulu deh dari nomor 1. Tema dari teks bacaan tersebut adalah, nah kira-kira teman-teman tahu nggak nih jawabannya apa nih yang nomor 1? Coba siapa ya? Hmm, coba coba yang tahu bisa dong angkat tangannya atau tulis di kolom komentar. Siapa ya? Siapa ya? Hmm, coba deh Kak Nurul Amalina coba. Sebentar Kak, masih baca. Tapi aku Oke, kayaknya milih yang A sih. yang A. Kenapa tuh milih yang A? Karena kan di teks itu banyak apa ya, kayak nge-mention beast-nya. Jadi Mhm. kayak menurut aku A, tapi ya kurang tahu juga Oke. sih. Oke, oke, oke. Oke. Jadi tema dari teks bacaan tersebut ya. Sebelumnya kalian tahu nggak tema itu tuh apa? Nah, jadi tema itu adalah dasar cerita yang dipakai sebagai dasar untuk mengarang dan menulis, kayak gitu teman-teman. Nah, tema ini itu memiliki cakupan paling luas dibandingkan topik dan judulnya. Oke. Nah, di bacaan ini itu kalimat yang, nah sebentar aku on coret-coret dulu. Oke, nah di teks ini dia banyak banget bahas bis belakangan ini jadi buah bibir. Terus udah di kalimat ketiga, seperti pakaian lainnya, bis memiliki kualitas beragam. Terus diikuti dengan kalimat keempat ada bis Suriah dan Emirat yang umumnya lebih murah hingga bis Hasawi. Kemudian juga ada di kalimat kelima juga di sini. Terus ada di kalimat 11. Jadi kalimat ke-12
sampai di kalimat 14. Oh, 13 juga ada, guys, ternyata. Di sini. Nah, jadi berdasarkan teks tersebut, tema yang tepat adalah bis atau yang A, seperti itu. Ini. Oke. Kemudian nomor 2. Apa hal yang menjadikan bis yang dipakai Messi istimewa? Kira-kira apa tuh, guys? Ada di kalimat keberapa? Ada yang tahu? Boleh, Ara. Jawabannya B, Kak. Ada di kalimat kedua, paragraf 1. Kalimat 2, paragraf 1. Yang, maaf tadi yang B atau yang D? B. Yang jubah turun-temurun dari bangsawan. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi, hal yang menjadikan bis yang dipakai Messi itu istimewa adalah selain bis itu kualitasnya terbaik, ada di sini. Messi pun langsung banjir perhatian karena jubah tradisional Arab itu kerap digunakan para bangsawan-bangsawan hingga keluarga kerajaan untuk menghadiri acara-acara formal. Oke, itu kata kuncinya. Jadi, jawaban yang benar, ya Arab benar ada di jawaban yang turun dari bangsawan. Oh, ini. Oke. Kemudian lanjut yang nomor 3. Kalimat tidak efektif ditujukan pada. Kalimat tidak efektif itu apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Kata menurut teman-teman kalimat tidak efektif. Aduh, ya Allah. Ada di kalimat keberapa nih? Yang nomor 3 itu. Kak, yang 2. Yang 2, bagian mananya tuh yang tidak efektif? Para bangsawan-bangsawan. Kan harusnya kalau setauku para bangsawan atau bangsawan-bangsawan. Oke, di kalimat kedua. Di sini tadi ya, yang bahas Messi juga itu. Oke, betul teman-teman. Jadi jawabannya ada di kalimat kedua. Nah, karena frasa para bangsawan-bangsawan itu. Jadi kata para di sini itu dia sudah menunjukkan adanya jamak seperti itu. Nah, bangsawan-bangsawan di sini yang double ini nih, itu dia juga menunjukkan kalau mereka itu ada banyak atau jamak juga seperti itu. Sehingga kalau para bangsawan-bangsawan itu menjadikan kalimatnya tidak efektif. Perbaikannya para bangsawan seperti itu. Oke, bagus teman-teman. Kemudian kita lanjut ya, yang nomor 4. Inti dari kalimat 13 adalah apa nih teman-teman? Menurut teman-teman inti kalimat itu apa sih gitu? Bisa dilihatnya dari mana kayak gitu?
Ada yang tahu? Yang E, kenapa bisa yang E? Oke, jadi inti dari suatu kalimat itu bisa dilihat berdasarkan unsur, subjek, dan predikat kalimat tersebut. Serta itu dapat ditambahkan objek dan pelengkap sebagai unsur tambahan jika diperlukan. Nah, di kalimat 13. Kita ke kalimat 13 dulu. Sebagai putra sulung, Al-Qatan menyadari bahwa ia mesti meneruskan jejak keluarga sebagai penjahit bis. Oke, kita bedah dulu ya kalimatnya. Jadi, di bagian ini, sebagai putra sulung, Al-Qatan sebagai putra sulung ini, itu adalah K atau keterangan. Kemudian, Al-Qatan di sini sebagai subjek, S, subjek. Terus, menyadari itu adalah predikat. Dan juga bahwa dia mesti meneruskan jejak keluarga sebagai penjahit bis. Ini adalah bagian objeknya. Seperti itu. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dari kalimat ke-13 itu adalah yang E. Al-Qatan menyadari bahwa dia mesti meneruskan jejak keluarga. Yang ini, teman-teman. Tuh. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Gagasan utama paragraf kedua adalah gagasan utama itu apa? Gagasan utama sama kalimat utama sama atau beda menurut teman-teman? Beda, Kak. Oh ya, bedanya apa? Kalau gagasan utama itu letaknya ada di kalimat utama, kalau kalimat utama itu satu kalimat gitu. Oke, betul sekali. Iya, jadi kalau gagasan utama itu ada di dalam kalimat utama. Seperti itu. Jadi kalau kalimat utama itu adalah kalimat lengkap yang berisi gagasan, terus ide pokok. Ide pokok itu bisa kalau kalimat utama kalau kalimat utama itu adalah kalimat lengkap yang berisi gagasan umum, seperti itu. Kalau gagasan utama sama ide pokok, menurut teman-teman sama atau beda? Sama. Iya, betul. Gagasan utama dan ide pokok itu sama. Betul. Jadi menurut teman-teman, yang nomor 5 itu gagasan utama paragraf kedua, apa ya? Kita lihat di paragraf kedua. Kira-kira kalimat utamanya di mana nih? Seperti pakaian lainnya, bis memiliki kualitas beragam. Iya, itu adalah kalimat utamanya. Jadi, gagasan utamanya ada di Awal paragraf. Mhm. Awal paragraf. Jadi gagasan utamanya ada di opsi yang mana nih menurut teman-teman?
D. D. Iya, betul. Jadi, gagasan utamanya ada di D. BIS memiliki kualitas beragam. Nah, jadi, untuk menentukan gagasan utama, kita tidak perlu membaca keseluruhan teks bacaan, karena kita dapat mengetahui letak gagasan utama itu sendiri. Nah, misalnya letak gagasan dalam suatu paragraf bisa di kalimat pertama, kalimat terakhir, atau di keduanya, seperti itu. Nah, ciri-ciri gagasan utama itu sebenarnya apa sih? Jadi, ciri-ciri gagasan utama itu yang pertama, dia mengandung topik permasalahan. Kemudian, biasanya berupa satu kalimat lengkap, seperti itu. Terus, gagasan utama memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Kemudian, gagasan utama dibentuk tanpa kata sambung atau gagasan utama mewakili isi teks bacaan. Nah, jadi gagasan utama itu hanya ada satu di dalam satu paragraf, seperti itu. Nah, berdasarkan teks di atas, gagasan utama dari paragraf kedua adalah BIS memiliki kualitas beragam. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf akhir adalah, paragraf akhir itu berarti paragraf keberapa? Ketiga kan di sini? Menurut teman-teman, kesimpulannya apa? Ada yang punya jawaban lain? Adakah yang punya jawaban lain selain D? Atau jawabannya sama semua nih, yang D? Ya, sama. Oke. Yang lain? Ada yang punya jawaban lain nggak? Oke, sama. Oke deh. Oke, kita lihat dulu ke teksnya. Nah, kesimpulan paragraf akhir atau paragraf ketiga. Kesimpulan itu apa sih sebenarnya? Jadi, kesimpulan itu adalah hal yang paling inti dari suatu wacana, di mana keberadaannya merujuk pada pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran secara terperinci. Nah, ciri-ciri kesimpulan itu apa? Ciri-cirinya yang pertama ada bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Kemudian bisa tersurat ataupun tersirat. Terus juga kesimpulan menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil dari bacaan. Terus, hal yang bisa ditarik, kesimpulan itu bisa ditarik, misalkan jawaban dari pokok permasalahan, seperti itu. Terus juga kesimpulan itu memerlukan gagasan utama dan penjelas untuk menentukan kesimpulan suatu bacaan. Dan yang terakhir, kesimpulan harus mewakili seluruh paragraf. Seperti itu. Nah, berdasarkan tadi ciri-ciri yang udah aku sebutin tadi nih,
kesimpulan dari paragraf akhir itu adalah yang D. Alekatan mana sih? Nah, ini. Alekatan mengatakan hanya segelintir orang yang tahu cara membuat bis. Untuk membuat bis dengan tangan butuh 8 orang dan bis dengan tangan harganya lebih mahal. Alekatan sendiri memutuskan untuk meneruskan usaha keluarganya ini. Tuh. Nah, dari pernyataan ini, kalau kita tarik ke teksnya, ada di mana sih? Yang pertama, dia ada di kalimat 9. Hanya segelintir orang yang tahu bagaimana sebuah bis diproduksi. Dari sini. Terus, di kalimat 10, dibutuhkan 8 orang. Satu bis dengan tangan dibutuhkan 8 orang. Dari sini ke sini. Terus juga, bis Gasawi yang dibuat dengan tangan harganya bisa dibanderol Rp15.000 atau sekitar 62 juta. Itu kan mahal sekali ya, tapi di kalimat 10 juga dia sudah dijelaskan memang cukup menguras kantong. Bis yang diproduksi dengan tangan memang cukup menguras kantong. Kemudian di kalimat ke-14, itu ada dia akhirnya memutuskan untuk mengambil alih toko bis usai ayahnya tutup usia. Ada di sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Konjungsi yang tepat untuk dipakai dalam kalimat 1 adalah, kira-kira konjungsi apa nih teman-teman yang cocok untuk kalimat pertama? Karena. Karena, oke. Kenapa tuh? Karena cocok aja. Karena cocok aja kayak gitu. Oke. Yang lain ada punya jawaban lain atau jawabannya sama nih kayak arah? B. Karena, oke. Nggak ada yang lain nih jawabannya. Oke, ini kan yang kosong di sini ya, bis belakangan jadi buah bibir titik-titik kapten tim nasional Argentina Lionel Messi mengenakan jubah itu ketika hendak mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Nah, konjungsi yang tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah konjungsi antar kalimat. Intrakalimat, maaf. Intrakalimat. Yang mana konjungsi intrakalimat yang tepat itu adalah konjungsi karena. Alasannya apa? Itu karena kalimat 1 menunjukkan suatu alasan. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya ada di B. Karena. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Aman? Teman-teman? Yang lain Aman. ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Aman, lanjut aja. Aman, Kak. Oke. Oke. Kita lanjut ya dengan teks kedua. Ini masih gagasan utama lagi nih, teman-teman. Nomor 8. Gagasan utama dari teks bacaan adalah
Menurut teman-teman apa nih ide kalimat utamanya dulu? Ada di mana? Kalimat satu. Kalimat satu. Kalimat satu ini adalah kalimat utamanya. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, kita baru bisa menentukan gagasan utamanya. Yang mana gagasan utama itu adalah gambaran dari keseluruhan suatu paragraf atau ide utama. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menentukan gagasan utama dari teks bacaan tersebut adalah warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah. Jawabannya ada di yang opsi D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, nomor 9. Topik yang mungkin benar dari teks bacaan adalah yang mungkin benar. Gimana cara nentuinnya kalau kayak gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara nentuin topiknya gimana? Oke. Jadi, topik itu adalah inti dari seluruh isi tulisan yang ingin disampaikan atau subjek yang dibahas dalam sebuah teks. Nah, menurut teman-teman, topiknya ini apa nih berdasarkan yang teks bacaan tersebut yang udah kita baca? Kira-kira apa tuh? Kayak yang banyak muncul atau mereka ingin menyampaikan apa sih? Kayak gitu. C. C, oke. Yang lain ada jawaban yang beda? Yang lain gimana? Jawabannya sama juga? Oke, jadi subjek yang dibahas di sini atau yang ingin disampaikan itu adalah Prancis krisis energi. Seperti itu. Karena dia membahas itu berulang-ulang. Ada di pasokan energi Prancis terganggu jelang musim dingin, bla bla bla, seperti itu. Terus juga di kalimat kedua, Prancis mengalami krisis energi lantaran pembangkit listrik tenaga nuklir berhenti beroperasi. Terus juga ada di pembelian kompor kemah, lampu ikat dan headlamp meningkat. Pemadaman listrik juga menyebabkan kerugian bagi pelaku bisnis. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C, Prancis, krisis energi. Oke. Kemudian nomor 10, berdasarkan informasi dalam teks, kenapa Prancis melakukan pemadaman? Menurut kalian kenapa tuh yang ada di dalam teks? Yang A, Kak.
Oke, kita simpan jawabannya. Ada yang lain? Sama-sama semua nih, jawabannya A, kayak gitu. A juga, oke. Kalau jawaban kalian sama, reaction jempol dong. Tapi kalau jawabannya beda, reaction apa ya? Kalau jawabannya beda, reaction yang tepuk tangan. Oke, banyak yang jawabannya sama ya. Oke deh. Jadi jawabannya benar apa ya? Kita lihat dulu deh ke teksnya. Aduh. Kenapa Perancis melakukan pemadaman? Kenapa ya? Jadi aku mau nanya dulu deh. Mau nanya dulu ke siapa tadi jawabannya A. Coba deh, Kai. Kenapa pilih yang A? Di bagian mana? Yang di paragraf kedua yang kalimat 3, Kak. Yang pasokan energi Prancis terganggu jelang musim dingin karena terjadi pemadaman. Oh, oke. Paham. Oke. Bagian ini ya. Berarti. Oke. Jadi, jawabannya itu yang benar ada di E. Pasokan listrik terganggu akibat krisis energi. Bukan yang di kalimat bukan yang di A. Nah, di bagian mana sih sebenarnya? Itu ada di bagian benar. Kalimat kedua, Prancis mengalami krisis energi lantaran pembangkit listrik tenaga nuklir berhenti beroperasi dan pasokan gas dari Rusia terganggu. Oh, miring-miring. Seperti itu, teman-teman. Aduh, ya, itu. Maaf. Jadi, jawabannya yang E. Kenapa bukan yang A? Karena benar. Karena yang A itu karena penyebab utama kenapa Prancis melakukan pemadaman itu karena adanya krisis energi dan terhentinya pasokan gas dari Rusia. Bukan karena dia sedang musim dingin seperti itu. Bingung nggak, guys? Atau perlu dijelasin? Musim dingin itu bukan sebagai penyebab utama. Dia cuma konteks waktu kejadian kayak gitu. Nah, sedangkan di teks ini itu pemadaman terjadi karena krisis energi seperti itu. Dan gas dari Rusia itu terganggu seperti itu. Jadi itu struktur sebab akibat sebenarnya, teman-teman. Yang mana di kalimat pertama kita udah membahas untuk mengantisipasi jika terjadi pemadaman di musim dingin. Karena pasokan listrik terganggu akibat krisis energi. Nah, jadi ini adalah
sebabnya pasokan listrik terganggu akibat krisis energi dan mengakibatkan terjadi pemadaman listrik di musim dingin, seperti itu. Jadi bukan karena musim dingin terus listriknya mati, itu bukan, tapi karena krisis energi yang mana itu waktunya berkaitan juga bertepatan dengan musim dingin. Seperti itu, teman-teman. Tuh. Oke. Aduh. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Jika pemadaman tidak terjadi, kesimpulan yang mungkin benar dari teks bacaan adalah kesimpulannya apa, teman-teman? Oke. Yang lain? C. C, oke. Kita kunci ya A sama C. Ada lagi? Oke. Sebentar. C, Kak, C. C, oke. Oke. Jadi A sama C ya tadi ya mayoritas jawabnya. Nah, C. Oke. Ada yang A, ada yang C. Menarik. Nah, jadi D, oke, ada yang D juga. A, C, dan D. Oke, 3 jawaban ya. Wow, keren-keren sekali kalian. Nah, kita lihat dulu deh. Itu kira-kira dari teks atas tadi yang banyak dibahas itu apa? Krisis energi, ya kan? Krisis energi dan juga dia pemadaman listrik, betul kan? Nah, pemadaman itu dilakukan karena adanya krisis energi. Kalau pemadaman itu tidak terjadi, berarti apa yang sebenarnya terjadi di sana perkiraannya? Yang A, warga tidak akan membeli kompor kemah. Bisa betul juga. C, pasokan gas Rusia terganggu. Kalau pemadaman tidak terjadi, apakah pasokan gas Rusia masih terganggu, teman-teman? Oke. Penyebab pemadamannya kan karena pasokan gas Rusia juga terganggu. Kemudian juga dia ada di tadi namanya, selain pasokan gas Rusia terganggu, itu juga PLTN-nya tidak mencukupi, seperti itu krisis energi. Nah, jadi hal-hal tersebut itu dijelaskan di paragraf pertama, sehingga bisa kita simpulkan kalau pemadaman tidak terjadi, alias listriknya nyala, nggak ada krisis energi, kesimpulan yang paling mungkin benar dari bacaan tersebut adalah krisis energi tidak terjadi. Yang betul jawabannya yang D, seperti itu.
Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Masalah yang diangkat dari teks bacaan adalah, kira-kira apa tuh, teman-teman? Masalah yang diangkat dari teks bacaan. Permasalahannya apa? B, oke. Yang lain? Kalau sama, reaction jempol. Oke, yang sama lagi. Oke, lagi ada 4 suara sejauh ini. Yang lain, Yang lain? Oke. Jadi, masalah dari teks bacaan tersebut itu adalah yang B, krisis energi yang dialami Prancis. Nah, tapi kembali ke ini, masalah itu sebenarnya apa sih? Masalah dalam teks ya. Itu, jadi masalah adalah pertanyaan yang hendak dijawab oleh si penulis ini. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, kita bisa melihat kalau penulis itu memaparkan, menjelaskan terkait krisis energi yang dialami Prancis. Nah, oleh karena itu, masalah yang diangkat dalam teks bacaan tersebut yang dialami Prancis. Seperti itu. Oke. Lanjut, kita ke nomor 13. Pemakaian tanda koma yang tidak tepat terdapat dalam kalimat C. Oke. Satu suara C. Yang lain? A, B, C, D, E. C juga. Oke. Ada 2 orang yang memilih C. Yang lain? Oke, sama. C juga. Oke, kita lihat dulu ya. Dia opsinya ada di 19753. Di nomor 1. Warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah, generator listrik, dan obor untuk mengantisipasi. Berarti benar ya dia peletakan komanya. Terus ada di 19. Pemadaman listrik juga menyebabkan kerugian bagi pelaku bisnis makanan segar dan beku. Ya, nggak ada komanya. Ya, betul, karena hanya ada dua macam opsi seperti itu. Ya, betul. Kemudian, berapa lagi guys? Maaf lupa. 753. 7. Kebanyakan generator dijual ke panti jompo, klinik medis, dan kantor pemerintah, lanjut dia. Itu harusnya ada koma di sini. Klinik medis, dan kantor pemerintah, lanjut dia. Lanjutnya, seperti itu. Kita lihat dulu ya nomor 5. Alexanian menerangkan pada pertengahan Desember lalu, stok normal generator listrik antara 450 hingga 600 generator. Ya, betul. Komanya ada di sini. Itu sudah betul ya.
Kemudian, berapa? 3. Pasokan energi Prancis terganggu menjelang musim dingin karena terjadi pemadaman di sejumlah reaktor nuklir. Nggak ada tanda koma. Dari kalimatnya juga tidak memerlukan tanda koma. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jawaban di kalimat ke-7. Oke, bagus teman-teman. Sebentar. Oh. Guys, oke. Kalian, kita ngobrol dulu deh sedikit sebelum kita lanjut lagi. Kalian dia mau ke UGM nggak, guys? Aku, Kak. Oh ya, Kai. Selain Kai, ada lagi nggak yang mau ke UGM? Ara enggak, oke. Ara mau kemana, Ara? Mau ke ITB, Kak. Ke Insya ITB. Allah. Oh, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Kak Nurul. Mau aja, Kak, tapi UGM-nya jual mahal. Oh iya. Oh iya, Kak? Pengen tapi jauh. Oke, kalau Kak Nurul mau di mana, Kak? Kalau Yusril Iza Mahendra mau ke mana rencananya? FKUIK, amin. FKUI, amin. Tapi nggak ada jurusan kalau di UGM. Memangnya mau di jurusan apa nih, Nurul? Nuklir UGM tuh bagus nggak sih, Kak? Nuklir UGM. Aku bukan dari sana lagi. Menurutku bagus-bagus aja sih, karena temanku ada yang di sana juga. Itu bagus. Dia magangnya juga di tempat yang bagus juga. Jujur, buat relasinya bagus kalau ke sana, karena setauku belum ada jurusan nuklir lain ya, atau udah ada jurusan teknik nuklir di Indonesia selain di UGM? ITB, IPB deh. Nggak tahu juga sih. Oh, iya. Oh, ada namanya. Politeknik Teknologi Nuklir. Ada. Sama di ITB. ITB ada, tapi dia untuk magister. Untuk S2 dan S3. Bagus sih, teknik nuklir. Dia magangnya di tempat-tempat yang emang di bidangnya kayak gitu. Hampir tiap hari sih, setahu aku. Dari cerita teman-temanku kayak gitu. Tuh, kalau Kai mau di jurusan apa, Kai? Di UGM? Bismillah, aktuaria UGM, Kak. Amin. Aktuaria. Oke. Kalau Kakak jurusan apa? Gimana? Kalau kakaknya jurusan apa? Aku di Bahasa dan Sastra Prancis. Bonjour. Bonsoir. Karena sudah lewat jam 6 malam. Coba ngomong Prancis, Kak.
Coba ngomong Prancis. Oh ya, aduh. Bonsoir, je m'appelle Xavier Mirainissa, je suis étudiant à l'UGM. Apa lagi? Et maintenant, je travaille à Institut Français Indonésie pour traduire le film. Udah, itu aja. Ih, keren. Apa Kak, tuh Kak artinya? Kalau di Prancis itu Indonesia juga ya? Dia lebih ke Indonesia, ada beberapa teks yang dia harus agak di Berarti kayak Rusia kan kebetulan aku bisa bahasa Rusia kan. Nah, Indonesia itu tetap sama Indonesia. Tapi kalau Indonesia di Rusia itu orang Indonesianya. Jadi kalau aku nationality Indonesia berarti ya is Indonesia kayak gitu kalau di bahasa Rusia. Oke, kalau di Rusia seperti itu ya. Aku nggak ada bahasa Rusia, jadi aku nggak tahu bahasa Rusia. Tapi Iya, aku ada. Tadi yang Kakak omongin artinya apa Kak? Oh, yang tadi aku omongin ya. Bonsoir itu artinya selamat malam. Je m'appelle Xavier Mirainissa. Namaku Xavier Mirainissa. Aku tadi ngomong apa sih? Je suis étudiant à l'UGM. Aku mahasiswa dari UGM. Terus bentar, aku lupa aku ngomong apa aja, guys. Jadi, ya. Je travaille. Maintenant, je travaille à l'Institut Français Indonésie. Saat ini aku sedang bekerja atau magang di Institut Indonesia Prancis, Lembaga Indonesia Prancis, sebagai penerjemah film. Gitu. Wow. Gokil. Kalau masuk UGM harus ambil Prancis umum, guys. Biasanya enak. Jadi bisa ambil Prancis umum, bisa ambil bahasa Itali, Spanyol juga. Kakak cuma jadi Arab, penerjemah. boleh. Kalau keren bahasa Prancisnya apa, Kak? Kalau keren konteks apa dulu? Kayak kalau gimana? Mengapresiasi orang gitu. Oh, kalau mengapresiasi orang kayak misalkan buat habis ngerjain sesuatu gitu ya, itu biasanya kayak wah super atau très cool gitu. Super, kakak super. Iya, soalnya kan teman-teman aku yang international school kan dari Afrika sih, Kak. Waktu aku sekolah kan kayak gitu. Itu dia ngomongnya tuh nggak jelas gitu, tapi bahasanya tuh cantik gitu. Cuman aku nggak bisa niruin logatnya, sulit banget kan orang-orang Afrika kayak gitu. Iya. Orang-orang Afrika kan pakainya bahasa Prancis kan kayak gitu. Jadi ya tau lah. Gitu. Iya. Jadi orang Afrika itu dia masuknya ke Frankofonik. Frankofonik itu adalah bahasa bekas jajahan Prancis. Nggak enak banget ngomong bekas jajahan, ya itu. Jadi mereka tuh dulunya di bawah penjajahannya Prancis kayak gitu. Jadi untuk kesehariannya mereka sudah bercampur dengan bahasa Prancis. Tapi biasanya tulisannya beda, cara ngomongnya beda, artinya pun beda juga, itu bisa. Kayak gitu. Frankofonik itu ada di Afrika, contohnya kayak Senegal, terus di Quebec atau di Kanada. Seperti itu. Itu ada studinya juga, guys. Tapi aku kebetulan nggak ambil studi itu. Gitu. Ya, kayak aku nggak tertarik guys sama bahasa Frankofonik karena terlalu pusing. Iya, sulit banget bahasa Prancis.
Dan bahasa campuran itu biasanya disebut dengan bahasa Kreol. Oh. Nah, ada juga yang serapan bahasa Prancis lainnya di Vietnam. Itu mereka ada beberapa aksara, bukan aksara juga sih bahasanya. Apa sih? Pronunciation. Nah, pronunciation. So. Tuh. Oke. Back to topic, guys. Oke. Nomor 14. Topik yang mungkin benar dari teks bacaan. Apa? A, oke. Ada yang jawab A. Yang lain? Aku sama kayak Ara. Sama seperti A. A juga. Oke. Yang lain. Sama-sama. Oke. Jadi seperti yang tadi udah aku bicarain, kalau topik itu adalah inti dari seluruh isi tulisan. Seperti itu. Kita lihat di sini yang banyak dibahas apa. Pertama adalah pembalap MotoGP Fabio Quartararo mengalami patah tulang di tangan kiri akibat kecelakaan motocross. Oke. Terus di bagian lain, tetapi nasib nahas dialami El Diablo lantaran mengalami kecelakaan saat tancap gas dengan menaiki motocross pada Minggu 11/12. Pembalap asal Italia. Ini salah ininya. Asal Prancis dia. Yang asal Italia kayaknya Francesco-nya itu deh, Kak. Francesco-nya. Iya. Oh, iya. Si Francesco Bagnaia. Oke. Ya, jadi untuk jawaban yang benar, topik bacaan dari teks bacaan itu ada di yang A, kecelakaan yang dialami pembalap MotoGP. Seperti itu. Oke. Terus next. Bentar guys. Kayaknya nomor 14 aku salah analisis. Selain dia membahas kecelakaannya, di teks ini dia juga membahas hal lain ternyata guys. Itu di sisi lain, Quartararo sebelumnya gagal menjadi juara dunia MotoGP 2022 karena kalah bersaing dengan Francesco Bagnaia. Pembalap asal Italia itu berhasil unggul 17 poin di atas Quartararo yang harus puas menempati posisi runner-up. Seperti itu. Jadi dia ternyata nggak cuma bahas kecelakaannya aja, tapi juga dia membahas tentang si Quartararo ini nggak bisa menjadi championship seperti itu. Sehingga yang bisa kita simpulkan dari teks ini adalah pembalap MotoGP Fabio Quartararo yang D seperti itu, teman-teman. Karena dia membahas si Quartararo secara keseluruhan, bukan hanya kecelakaannya aja, seperti itu. Oke.
Kemudian kita lanjut ke yang 15. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat B. Oke. B lagi. Oke, sama-sama. Oke. B itu kalimat 10. Kita lihat dulu deh. Berarti F-nya besar. Kalimat 10. Nah, kalimat 10. Kemudian dilanjut tes pramusim yang kembali digelar di sirkuit Sepang pada 10 sampai 12 Februari. Oke, betul. Jawabannya yang B. Februari harusnya F-nya besar. Karena penulisan nama hari, bulan, dan tahun harus diawali dengan huruf kapital. Seperti itu. Oke, bagus, teman-teman. Next. Nomor 16. Penulisan kata yang salah, penulisan kata depan yang salah ditunjukkan dalam kalimat kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Ah, oke. Yang lain? Oke. Yang lain ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat dulu ya. Kata depan yang salah. Pembalap MotoGP Fabio Quartararo mengalami patah tulang di tangan kiri akibat kecelakaan motocross. Bagian mana yang salah? I-nya dipisah. Oke. Itu juga penulisannya dipisah juga. Ada di sini. Di tangan kiri, harusnya di spasi tangan kiri akibat kecelakaan motocross. Seperti itu. Karena kata di kata ini itu berfungsi sebagai kata depan. Sehingga penulisan yang benar adalah dipisah, bukan disambung. Seperti itu. Oke, bagus teman-teman. Jawabannya yang A. Kemudian lanjut nomor 17. Ringkasan yang tepat untuk paragraf ketiga adalah apa ya kira-kira ringkasannya? Ada yang tahu? Adakah yang tahu kesimpulannya? Ringkasan, sorry. Oke. Yang lain?
Adakah? Oke, sama. C. Oke. Jadi, ringkasan itu adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan juga bisa diartikan sebagai sari karangan tanpa hiasan atau inti karangan gitu. Nah, ciri-ciri dari ringkasan itu apa? Yang pertama, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Jadi harus berurutan seperti itu. Yang kedua, karangan dasar harus masih tampak jelas seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Seperti itu. Dan tujuan dari ringkasan itu adalah untuk memangkas gagasan. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Pembalap asal Italia berhasil unggul 17 poin atas Quartararo. Oke, ada di sini hasilnya, hasil MotoGP-nya. Quartararo pun tengah mempersiapkan diri agar mampu tampil lebih baik di MotoGP 23 yang akan digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Dia ada di kalimat ke-8. Terus di kalimat 9 yang akan digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Oke. Kemudian dilanjut tes pramusim yang kembali digelar di sirkuit Sepang, serta dilanjut tes pramusim di sirkuit Algarve, Portugal. Sini. Di kalimat 10 dan 11 itu sudah dijelaskan. Oke. Jadi, jawabannya betul ya. C. Seperti itu, teman-teman. Wow, kalian sepertinya sudah siap untuk TBK ya. Oke. Lanjut, nomor 18. Amin. 18. Judul yang sesuai untuk teks bacaan adalah menurut kalian apa guys? Untuk ininya. Judul yang sesuai. Menurut kalian judul yang sesuai. Judul itu biasanya digunakan untuk apa guys? Judul itu biasanya digunakan untuk menandai suatu karangan atau sering disebut sebagai kepala karangan. Nah, judul itu harus memiliki cakupan yang paling sempit daripada tema dan topik. Syarat-syarat judul adalah, kayaknya deh, oke. Syarat-syarat judul adalah, yang pertama, relevan, yaitu menggambarkan isi. Yang kedua, provokatif, atau harus menarik dengan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keingintahuan dari setiap pembaca terhadap buku atau karangan. Yang ketiga, singkat atau harus yang berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Nah, jadi
judul yang sesuai untuk teks bacaan di atas adalah ada yang D, ada yang A. Kenapa pilih yang D? Kenapa pilih yang A? Kenapa Arah pilih yang D? Dan kenapa Kai pilih yang A? Diketik nggak apa-apa. Karena banyak dibahas, terus ya latihan setelah yang kalah dari pembalap Italia. Oke. Kalau Kai, kenapa pilih yang A? Menurut aku karena sesuai isi teks sih, kadang nggak tahu sih. Oke. Oke. Paham. Nah, jadi yang D itu dia bisa, tapi dia kurang provokatif, dia kurang menarik di mata pembaca kayak gitu. Jadi judul tuh harus menarik juga ya, yang sekiranya kalau kita baca tuh langsung kayak, apa nih judulnya kok kayak menarik, kita bisa langsung klik terus kita baca kayak gitu. Nah, jawaban yang lebih tepat untuk teks untuk nomor 18 itu ada di Quartararo, kecelakaan motocross hingga patah tulang. Yaitu ada di opsi A, seperti itu. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 19. Bagaimana sikap penulis dalam teks bacaan tersebut? Kira-kira gimana tuh sikap penulis dalam menulis teks tersebut? Apakah dia menyampaikan, menjelaskan, atau membandingkan, atau gimana? Oke. Oke, jadi sikap penulis dalam menulis teks bacaan tersebut itu dia menjelaskan, memberi informasi, meyakini, dan kemudian menyampaikan kepada pembaca tentang sesuatu, baik berupa fakta, pendapat, ataupun peristiwa yang terjadi. Seperti itu. Nah, berdasarkan hal di atas tadi itu, kita bisa lihat kalau sikap penulis itu adalah menyampaikan suatu informasi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian, terakhir, inti dari kalimat ketiga adalah D. Oke. Yang lain? Nanti kita kunci dulu. Yang lain? Kalimat ketiga. Tim balapan MotoGP dimanfaatkan Quartararo untuk berlatih. Oke, ada yang E juga, boleh. Untuk berlatih dengan menggunakan motocross. Nah, jadi kembali lagi, inti suatu kalimat itu dapat dilihat berdasarkan unsur, subjek, dan predikat kalimat tersebut, serta dapat ditambahkan objek dan pelengkap sebagai unsur tambahan. Nah,
Untuk kalimat ketiga itu, sebentar, aku zoom dulu. Libur balapan MotoGP. Libur balapan MotoGP di sini itu sebagai subjek. Dimanfaatkan itu adalah predikat. Quartararo itu adalah objek. Dan sisanya di sini itu adalah keterangannya. Jadi, untuk inti kalimat yang paling sesuai itu ada di yang E. Libur balapan MotoGP dimanfaatkan Quartararo. Seperti itu. Karena yang A itu tidak ada berlatih dengan menggunakan motocross, itu dia tidak menyebutkan seperti itu. Kemudian jawabannya D. Quartararo tetap latihan walaupun sedang libur. Itu dia juga tidak termasuk ada di kalimat ketiga. Karena dia berlatih dengan menggunakan motocross, sedangkan dia memerlukan latihan untuk MotoGP, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, sepertinya habis ini kita sudah selesai. Kita foto dulu deh, guys. Sebentar. Bentar, Kak. Tadi yang nomor 19, jawabannya apa? 19 tadi yang A, menyampaikan suatu informasi. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, kita foto dulu deh. Aku screenshot deh. Sebentar. On cam dong, guys. Yang bisa on cam, please. Yang bisa on cam, tolong on cam sebentar aja buat screenshot. Oke, yang lain. Malu, Kak. Kenapa malu? It's okay loh. Six on cam sebentar aja. Kak bisa tolong di unpin dong, Kak, biar kelihatan semua. Sorry, jujur nggak tahu caranya. Oke. Oke, udah kelihatan semua. Oke, bentar guys. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Aduh. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses UTBK-nya bisa keterima di jurusan dan kampus yang kalian mau. Oke, semangat. Semoga sukses. Oke, bye-bye.